Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang di rumah? Semoga sehat selalu. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar limit trigonometri, materi matematika peminatan kelas 12 semester 1. Sebelumnya kalian sudah belajar limit aljabar pada matematika wajib kelas 11 semester 2. Untuk limit trigonometri itu sama dengan limit aljabar, yaitu nanti kita akan mengenal limit trigonometri bentuk tentu, di mana ketika x-nya itu kita substitusikan atau kita masukkan sudah ketemu nilainya. Yang kedua, limit trigonometri bentuk tak tentu, ketika x-nya itu kita substitusikan atau kita masukkan, nilainya akan ketemu 0/0. Nah, di dalam limit itu tidak boleh ketika ketemu 0/0, harus dirubah ke dalam bentuk lain, yaitu dengan cara yang pertama yaitu bisa dengan sifat limit trigonometri, yang kedua yaitu dengan rumus identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari pada matematika kelas 10 maupun kelas 11. Oke, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang limit trigonometri bentuk tentu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan sebagai berikut. Kita akan bahas limit trigonometri. Yang pertama yaitu limit trigonometri untuk x mendekati A. Untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan rumus sebagai berikut. Di situ ada 6 rumus. Yang pertama yaitu untuk limit sin x untuk x mendekati A. Kalian bisa substitusikan atau masukkan untuk x-nya yaitu A, sehingga menjadi sin A. Demikian pula berlaku untuk cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan contoh soal sebagai berikut. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal limit trigonometri bentuk tentu. Sebelum masuk ke contoh soal, kalian perlu mengingat kembali tentang sudut istimewa pada trigonometri, yaitu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dari sudut-sudut itu kalian bisa untuk menentukan nilai dari sinus, kosinus, dan tannya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas untuk contoh soal yang pertama, yaitu limit dari cos x untuk x mendekati pi/6. Nah, di sini x-nya disuruh mengganti pi/6. Kita masukkan, ketika nilai x-nya sudah dimasukkan, berarti nilai limitnya sudah hilang. Berarti di sini cos dari pi/6. Nah, pi di sini nilainya 180 derajat. Berarti artinya cos dari 180 dibagi 6, yaitu ketemu 30 derajat. Berarti kita mencari nilai cos dari 30 derajat. Kalau sudah, kita lihat nilai cos dari 30 derajat, yaitu ketemu setengah akar 3. Itulah penyelesaian untuk soal nomor 1. Untuk lebih jelasnya kita lanjut contoh soal yang kedua. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu limit dari sin setengah x plus cos x untuk x mendekati pi/2. Kita masukkan nilai x-nya yaitu dengan pi/2. Kita masukkan, ketika sudah dimasukkan berarti nilai limitnya sudah hilang. Berarti sin dari setengah x, berarti setengah dari x-nya kita masukkan pi/2 ditambah cos dari x-nya itu pi/2. Kalau sudah, kita masukkan setengah kali pi/2. Di sini artinya sin dari pi/4 ditambah cos tetap pi
pi per 2. Kita masukkan pi-nya sama, yaitu 180 derajat dibagi 4. Itu ketemu sin 45 derajat ditambah cos pi per 2, yaitu pi-nya 180 derajat dibagi 2, yaitu ketemu cos 90 derajat. Ketika sudah ketemu sudutnya, kita lihat di tabel, yaitu nilai dari sin 45 derajat ketemu setengah akar 2 ditambah cos dari 90 derajat, yaitu ketemu 0. Kita jumlahkan setengah akar 2 ditambah 0 ketemu setengah akar 2. Itulah demikian penjelasan untuk soal nomor 2. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga, yaitu limit dari cos X plus sin X per tan X untuk X mendekati pi per 4. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu dengan pi per 4. Ketika X-nya sudah dimasukkan, artinya limitnya sudah tidak ditulis lagi, sehingga menjadi cos dari pi per 4 ditambah sin pi per 4 per tan pi per 4. Kita masukkan nilai dari pi per 4. Pi-nya masih sama, yaitu 180 dibagi 4. Berarti ketemu 45. Berarti cos dari 45 derajat ditambah sin dari 45 derajat per tan pi per 4, yaitu tan dari 45 derajat juga. Kita cari nilai dari cos 45 derajat. Kita lihat di tabel. Cos 45 ketemu setengah akar 2 ditambah sin dari 45, yaitu juga sama setengah akar 2. Tan dari 45 yaitu 1. Sehingga menjadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Ingat, ini penjumlahan dengan akar. Penjumlahan dengan akar itu bisa dijumlahkan atau dikurangi jika akar sama. Ternyata di sini akar sama, berarti kita jumlahkan setengah tambah setengah, yaitu ketemu 1. Akar 2-nya tetap, berarti sini bisa ditulis 1 akar 2 atau akar 2 saja. Terus masih per 1, sehingga menjadi akar 2. Itulah penyelesaian untuk contoh soal nomor 3. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang limit trigonometri bentuk